Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kemudian selanjutnya, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi, sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Yang kedua, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Kemudian selanjutnya, delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal untuk mempermudah pemahaman. Penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi
yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun, tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja, termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah yaitu pasal 2. Yang pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Pembuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memperkaya adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan, dan kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti material, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Kemudian, degratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pada prinsip gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.